Halo dan selamat datang di vlog tutorial perdana di channel ini. Di video kali ini saya mau share cara membaca single line diagram elliptical dan tabel pembebanannya. Oke, di sini untuk memudahkan penjelasan kita bagi menjadi 3 bagian. Ini bagian single line diagram, ini tabel pembebanan, dan ini keterangan. Kita mulai dari single line diagram dulu. Di sini ada keterangan BD existing. Ini maksudnya board distribution existing atau panel pembagi existing. Ini adalah panel existing yang sudah dibuat oleh pihak gedung untuk dimanfaatkan oleh pihak tenan. Jadi pihak tenan cukup mengisi kebutuhan bagian dalamnya saja. Untuk proyek ini, panel sudah disediakan sampai ke MCB utamanya. Di sini ada keterangan MCB 1 pas 50 ampere. Ini adalah MCB utama dengan kapasitas 50 ampere. 50 ampere ini sudah ditentukan oleh pihak building management atau pihak gedung. Jadi semua kebutuhan pembebanan di sebelah tenan ini tidak boleh melebihi 50 ampere. Kemudian di sini ada MCB 1 pas 10 ampere dan MCB 1 pas 16 ampere. Ini adalah MCB standar yang biasa kita gunakan dan umumnya di gedung-gedung dipersyaratkan untuk line power lighting minimal menggunakan 10 ampere dan line power stop kontak dengan 16 ampere. Begitu juga dengan di gedung ini. Kemudian di sini ada tanda panah. Ini maksudnya adalah baris pertama 10 ampere, maka sepanjang arah panah ini menggunakan kapasitas yang sama, yaitu 10 ampere. Begitu juga di sini, satu panah di sini memakai 16 ampere, 16 ampere, 16 ampere sampai bawah sini. Dan ini adalah simbol dari MCB 1 pas, dan ini simbol dari grounding. Jadi untuk grounding di project yang ini kita tidak perlu menarik lagi, sudah ada existing. Begitu juga dengan line power dari sumber panel utamanya. Sekarang lanjut ke bagian tabel pembebanan. Di sini ada kolom nomor grouping L1, L2, P1 sampai P6. Ini maksudnya adalah untuk line power lighting dibagi menjadi 2 dan line power stop kontak dibagi menjadi 6. L1, L2 ini untuk memudahkan penamaan di MCB-nya saja. Kemudian di sini ada kabel plus high impact conduit, maksudnya adalah si kabel dilindungi oleh pipa conduit. Dan di sini ada NIM 3x2,5, ini adalah jenis kabel yang digunakan dan luas penampang yang digunakan. Jenis kabel yang kita gunakan adalah NIM 3x2,5 untuk line powernya, line utama untuk ke instalasi lampu. Sedangkan untuk line pembagi dari line power ke armatur-armatur kita menggunakan 3x1,5. Sedangkan untuk power outlet kita tetap menggunakan kabel 3x2,5 untuk ke setiap armatur power outletnya. Ini adalah simbol-simbol untuk pembebanannya. Ini nggak wajib, yang penting adalah keterangan-keterangan di sininya. Ini ada kita spotlight LED 12 watt, downlight 9 watt, rectangle outbow downlight 10 watt, hanging lamp 36 watt, untuk power outlet 1 geng 150 watt, power outlet 1 geng kopi mesin 150 watt, dan seterusnya. Sedangkan ini untuk power outlet 1 geng 150 adalah asumsi kita bahwa power outlet itu akan digunakan dengan peralatan yang maksimum pemakaiannya di 150.
Begitu juga ini copy mesin, kita asumsinya menggunakan 150 watt untuk maksimalnya. Begitu juga dengan ini adalah satu geng yang dibagi menjadi 3 extension. Kita menggunakan 220 watt dan yang lainnya 480, 440, 660. Ini angkanya berbeda-beda tergantung dengan rencana pemakaian peralatannya. Kemudian di sini ada 4, 4, 6, 2, dan seterusnya. Ini adalah kuantiti dari jumlah armatur-armatur ini. Jadi ini ada 4 titik spotlight, ada 4 downlight, 6 rectangle outbow downlight, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada load atau beban. Ini 216 adalah perkalian dari 4 dikali 12 ditambah 4 dikali 9, 6 dikali 10, 2 dikali 36 dijumlahkan menjadi segini. Jadi sebenarnya ini adalah jumlah beban dalam satu line ini. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi tiap MCB kita udah mendapatkan masing-masing bebannya. Kemudian di sini ada connected load. Ini adalah total dari keseluruhan beban dari satu tenan ini. Jadi beban-beban semua lampu, stop kontak, dan peralatan lainnya digabung menjadi angka ini. Kemudian ini 0,85 adalah power factor dan ini biasanya sudah ditentukan oleh pihak gedung. Ada yang 0,86, ada juga yang 0,9. Gitu. Nah, kalau misalkan tidak ditentukan, kita biasanya tentukan saja sendiri yaitu 0,85. Dan ini demand load adalah hasil dari pembagian connected load dibagi dengan power factor. Adalah jumlahnya segini. Sebetulnya total ini akan sangat berpengaruh untuk menentukan kapasitas MCB utamanya. Hanya saja karena sekarang dibalik, MCB utamanya sudah ditentukan, maka beban total keseluruhannya tidak boleh melebihi dengan sampai 50 ampere. Terakhir ini keterangan ini hanya muncul di bagian lighting, maka ini maksudnya adalah S itu saklar, 12 ini adalah grouping saklarnya, maksudnya grouping saklar 12, grouping saklar 78, grouping saklar 9, 10, 11. Masing-masing saklar ini terhubung ke satu MCB yang sama. Begitu juga ini terhubung dengan MCB yang kedua. Nah, jika dibaca keseluruhan, maka ini kita bisa simpulkan bahwa L1 kita menggunakan MCB 1 pas 10 ampere dengan kabel NYM 3x2,5. Ini meliputi 4 titik lampu spotlight, 4 downlight, 6 rectangle outbow downlight, 2 hanging lamp dengan jumlah beban 216. Sekarang kita lihat layout grouping untuk lampu. Di sini ada keterangan L1, L2. Nah, ini sesuai dengan pembagian dari SLD yang tadi kita pelajari. Nah, garis-garis ini menghubungkan ke saklar-saklar yang terhubung ke satu MCB yang sama. Gitu.
Jadi untuk satu tenan ini kita cuma membagi menjadi 2 line power lighting. Jadi begitu teman-teman caranya membaca single line diagram satu pas, dan ini masih sederhana, nanti kita pelajari yang lebih lanjut, dan nanti kita juga pelajari diagram yang 3 pas. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan boleh di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang merasa channel ini berguna, boleh bantu untuk subscribe dulu, dan boleh dibantu juga untuk share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Terima kasih.